Kita disatukan Sabda Allah. Inilah sampan bersama saya Pater Domi Kevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sampan kembali berlayar menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Semoga sehat dan dilindungi Yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku terkasih, kita adalah orang-orang yang mendengarkan Sabda Allah. Kita juga mungkin adalah orang-orang yang mewartakan Sabda Allah. Tetapi suatu hal yang bertentangan dengan hal yang sama adalah kita juga adalah orang-orang yang menyukai perpecahan, suka berkonflik, suka bertengkar, dan juga suka berkelahi. Pertanyaannya adalah, di manakah Sabda Allah yang kita dengarkan, dan di manakah Sabda Allah yang kita wartakan? Ini suatu pertanyaan yang sebenarnya sangat memalukan, karena kita adalah orang-orang pewarta Sabda Allah, pendengar Sabda Allah, tetapi kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai macam konflik dan peperangan berbagai kepentingan. Saudara-saudariku terkasih, pada minggu biasa ketiga dalam kalender liturgi Gereja Katolik pada hari ini, Sabda Tuhan mau mengajak kita kembali untuk merefleksikan posisi kita sebagai orang beriman terhadap Sabda Allah. Karena Sabda Allah sebenarnya adalah terang dan jalan bagi kehidupan kita di dunia ini. Dalam bacaan pertama dari nubuat Nehemia, diceritakan bahwa bangsa Israel mendengarkan pewartaan kitab Taurat. Reaksi mereka terhadap pewartaan ini adalah tertunduk sampai wajah turun sampai ke tanah. Mereka juga menangis karena mendengarkan pewartaan itu. Hal pertama yang mau digambarkan dari reaksi ini adalah bahwa mereka adalah pendengar Sabda Allah. Bisa terkagum-kagum, bisa juga terkesima, terheran-heran, dan terutama tersentuh. Mereka mengeluarkan reaksi yang demikian karena menyadari bahwa sikap hidup mereka terhadap Sabda Allah ternyata tidak seperti yang diharapkan Allah kepada mereka. Akibat dari mengabaikan Sabda Allah itu dalam kehidupan mereka adalah mereka jatuh dari tangan bangsa yang satu ke tangan bangsa yang lain. Mereka diperangi
oleh bangsa yang satu kepada bangsa yang lain. Hal ini mau mewartakan bahwa mereka perlu menentukan sikap terhadap Taurat yang menjadi pelita kehidupan mereka. Karena dari situlah mereka bisa memaknai kehidupan mereka. Bagaimana bisa hidup bersebelahan dengan orang lain secara damai, memiliki solidaritas, dan juga memiliki rasa kemanusiaan. Dalam bacaan Injil, kita mendengar bahwa Yesus membaca dari kitab Nabi Yesaya ketika ia diberi kesempatan untuk mewartakan firman Allah di dalam rumah ibadat di kampungnya. Penegasan Yesus terhadap apa yang dia baca adalah bahwa firman Allah itu harus nyata dalam hidupnya. Bahwa sabda Allah harus hidup dalam dirinya. Mungkin sangat berbeda dengan kita ketika kita membaca sabda Allah. Mungkin sekedar seperti kita membaca buku-buku pengetahuan umum lainnya, tanpa merasakan bahwa sabda Allah harus berbicara apa terhadap kehidupan saya. Mungkin juga bagi kita para pengkhotbah, ketika kita menyiapkan khotbah-khotbah dari sabda Allah, kita hanya berpikir bagaimana kata-kata kita bisa membuat orang terkagum-kagum atau membuat orang menyanjung kita karena indahnya khotbah atau renungan yang kita sampaikan. Inilah akar dari berbagai macam konflik kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, karena kita membaca, mewartakan sabda Allah bukan sebagai orang yang menghidupinya, tetapi sebagai orang yang hanya menggunakan sabda Allah untuk mencari penegasan siapa dirinya. Saudara-saudariku terkasih, sabda Allah adalah pelita dan terang kehidupan kita. Jika didapati bahwa selama ini kita yang adalah orang beriman, orang yang mendengarkan dan mewartakan sabda Allah, memproduksi berbagai macam konflik kehidupan, inilah saatnya kita sadar bahwa kita kurang menghidupi sabda Allah dalam hidup kita. Jika kita mampu menghidupi sabda Allah, maka kita akan memiliki solidaritas sebagai satu tubuh. Gereja, keluarga, komunitas, atau sebagai satu kelompok kerja tertentu. Jika sabda Allah kita tegaskan bahwa dia harus hidup dalam diri kita, maka kita akan memiliki solidaritas hidup yang baik, di mana semua orang akan merasakan cinta kasih, kebersamaan, bela rasa kepedulian dari kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.